Beberapa hari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke salah satu distrik di Tel Aviv untuk melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh musuh terbesarnya, yakni Iran. Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu jelas melihat bagaimana beberapa bangunan dan gedung bertingkat di wilayahnya hancur akibat hantaman rudal balistik yang dikirim dari Teheran. Netanyahu tentunya sadar bahwa semua ini adalah konsekuensi dari apa yang telah mereka tuai kepada Iran. Namun kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Iran tentunya tidak hanya berfokus di wilayah Tel Aviv saja. Tapi di beberapa kota di Israel pun terkena imbas dari serangkaian serangan rudal dari Iran beberapa hari belakangan. Seperti pada video ini, di mana gedung-gedung di wilayah Israel mengalami kerusakan yang cukup serius akibat bombardir dari rudal Iran. Lantas, bagaimana bisa kerusakan separah ini bisa terjadi di Israel? Apakah Iran memiliki rudal balistik yang mampu menembus seluruh sistem pertahanan udara? Atau justru ini menjadi bukti bahwa perlindungan udara Israel tidak sehebat yang dikatakan? Di sisi lain, ada isu yang tersebar mengatakan bahwa ketika Iran melancarkan serangan balasan untuk pertama kalinya, rudal balistik bernama Fatah 1 memainkan peran penting dalam menembus sistem pertahanan udara Israel. Meskipun belum terkonfirmasi apakah Fatah 1 adalah pelaku dari kerusakan parah di Israel, namun ini adalah sebuah lompatan besar dalam agresi Iran. Dan lebih mengejutkannya lagi, untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Israel-Iran, Teheran mengibarkan bendera berwarna merah yang dikibarkan di atas kubah Masjid Jamkaran. Lalu apa arti dari pengibaran bendera merah ini? Pengibaran bendera merah tersebut bukan hanya sekedar tradisi, tapi juga sebuah simbol kuat penuh makna historis dan spiritual dalam kepercayaan Iran. Makna dari pengibaran bendera merah tersebut dikatakan sebagai simbol dari sebuah darah suci yang telah ditumpahkan tanpa keadilan dan menandakan bahwa tugas untuk menuntut balas atau keadilan masih belum selesai. Kebetulan tersebar kabar bahwa Iran sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dan akan diingat oleh seluruh dunia. Ini membuat dunia khawatir karena bisa saja Iran dengan berani melancarkan serangan senjata nuklir ke Israel sebagai tuntutan balas dendam atas penyerangan di situs nuklirnya. Jika memang benar Iran akan mengirimkan senjata nuklir ke Israel, maka opsi yang mungkin akan dilakukan Teheran adalah menyematkan hulu ledak nuklir ke dalam rudal Fatah 1, lalu menembakkannya untuk menargetkan Tel Aviv. Mengingat rudal balistik ini telah menunjukkan kemampuannya baru-baru ini, membuat Fatah 1 tentunya masuk dalam deretan rudal balistik potensial yang akan mendapatkan hulu ledak nuklir dalam upaya balas dendam Iran di Israel. Apalagi rudal tersebut dilaporkan memiliki kemampuan membawa hulu ledak nuklir jika Iran mau. Jadi pertanyaannya, mengapa rudal balistik ini sangat berpotensi untuk dipilih dalam balas dendam yang melibatkan senjata nuklir Iran? Sebagai rudal balistik jarak menengah hipersonik yang dikembangkan oleh Korps Garda Revolusi Islam dan diluncurkan pada 2023 silam, Fatah 1 memiliki kemampuan spesial yang tidak dimiliki oleh rudal balistik pada umumnya. Itu adalah kemampuan manuver yang dipadukan oleh kecepatan hipersonik. Namun sebelum kita membahas kemampuan spesial dari rudal Fatah 1 ini, mari kita menyelam lebih dalam terkait spesifikasi dari rudal balistik ini. Sebagai rudal balistik yang diklaim tergolong dalam senjata hipersonik, Fatah memiliki kecepatan 13 kali kecepatan suara atau sekitar 16.000 km per jam pada fase pertengahan. Sementara pada fase terminal, rudal ini mencatatkan kecepatan 5 kali kecepatan suara atau sekitar 6.100 km per jam. Selain kecepatan, Fatah 1 juga tergolong dalam rudal balistik canggih karena memiliki fitur Maneuverable Re-entry Vehicle yang membuat hulu ledaknya mampu menggeser target dalam penerbangan lalu masuk kembali ke atmosfer. Radius tembakannya pun cukup jauh, mencapai 1.400 km, membuatnya cukup mampu untuk menargetkan wilayah Israel meskipun diluncurkan dari wilayah Iran. Dan yang terpenting, rudal balistik ini mampu membawa jumlah hulu ledak seberat 770 hingga 990 pon ketika diluncurkan. Oke, sekarang saatnya membahas kemampuan spesial dari rudal balistik ini, yakni perpaduan manuver dan kecepatan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar rudal balistik memiliki kemampuan untuk mencapai kecepatan lebih tinggi dari 5 kali kecepatan suara, tetapi tidak dianggap hipersonik karena mengikuti lintasan balistik dan memiliki gerakan seperti peluru.
Secara umum mudah bagi sistem pertahanan udara untuk mendeteksi lintasan balistik pada kecepatan berapapun. Namun berbeda dengan rudal balistik buatan Iran satu ini. Fatah 1 memiliki kemampuan manuver pada jarak 100 km sebelum mengenai sasaran. Kemampuan manuver pada fase akhir ini merupakan karakteristik penting yang menciptakan perbedaan mendasar dalam klasifikasi rudal. Sehingga dengan kemampuan untuk mempertahankan kecepatan 5 kali kecepatan suara yang dipadukan kemampuan manuver, membuat sistem pertahanan udara apapun tidak akan mampu mencegatnya. Hal ini membuat para pengamat menyebut mahakarya rudal Fatah 1 dianggap sebagai lompatan yang sangat besar dalam persenjataan rudal Iran. Ini tentu menjadi kekhawatiran besar bagi para pemimpin Israel, di mana Iran memiliki rudal dengan teknologi canggih, sementara program nuklirnya terus berkembang tanpa batas. Apalagi sebuah laporan rahasia yang dituliskan oleh International Atomic Energy Agency atau disingkat IAEA membeberkan bagaimana perkembangan program nuklir Iran yang kian meningkat. Dalam laporan terbaru yang dirilis, IAEA mengungkapkan fakta yang sangat mengkhawatirkan. Sejak Februari 2025, Iran telah mengumpulkan lebih dari 400 kg uranium yang diperkaya hingga mencapai 60%. Angka ini jelas sangat mencolok karena jauh melampaui batas kemurnian yang dibutuhkan untuk tujuan sipil dan sudah hampir menyentuh level yang digunakan untuk pembuatan senjata nuklir. Artinya, Iran semakin dekat untuk mampu menciptakan senjata pemusnah massal yang sangat berbahaya. Walaupun Iran terus bersikeras bahwa program nuklir mereka semata-mata untuk keperluan damai, namun siapa yang bisa memberi jaminan bahwa mereka tidak memiliki agenda lain? Laporan IAEA bahkan menunjukkan bahwa dengan jumlah uranium yang diperkaya seperti ini, Iran memiliki potensi untuk membuat hingga 10 senjata nuklir jika dilanjutkan pengembangannya. Dengan begitu, fakta ini menempatkan Iran sebagai satu-satunya negara non-nuklir yang memiliki kemampuan memproduksi uranium pada tingkat ini. Yang lebih mencemaskan, IAEA juga mengungkapkan bahwa dalam 3 bulan terakhir, Iran telah meningkatkan produksi uranium yang diperkaya hingga 50%. Dengan kecepatan yang luar biasa ini, Iran bisa saja menghasilkan 1 senjata nuklir dalam sebulan. Namun jika kita melihat ke belakang, peningkatan produksi ini mungkin bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah respon dari Teheran terhadap terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang segera meluncurkan kebijakan tekanan maksimal terhadap Iran. Sayangnya, alih-alih memperlambat laju program nuklirnya, kebijakan tersebut justru mendorong Iran melangkah lebih cepat ke arah kemampuan nuklir militer. Pejabat-pejabat Amerika Serikat pun mulai mengingatkan bahwa jika Iran benar-benar memutuskan untuk mengembangkan senjata nuklir, mereka bisa memproduksi bahan baku senjata dalam waktu kurang dari 2 minggu dan dalam hitungan bulan. Bisa saja bom nuklir pertama mereka siap untuk diluncurkan. Penilaian terbaru dari IAEA yang lebih mendalam dan menyeluruh ini juga menyingkap sejarah gelap program nuklir Iran, termasuk aktivitas-aktivitas rahasia yang terus berlangsung hingga awal 2000-an. Temuan-temuan ini semakin mempertegas kekhawatiran global terhadap niat sejati Iran dalam mengembangkan senjata nuklir. Lantas, apakah sampai hari ini Iran masih berpotensi memiliki senjata nuklir untuk diluncurkan ke Israel? Mengingat Israel telah menghancurkan beberapa lusin situs nuklir Iran. Meskipun Israel telah menghancurkan seluruh situs nuklir Iran, namun tidak ada yang tahu pasti apakah Teheran memiliki senjata nuklir atau tidak. Sehingga sampai hari ini Iran masih berpotensi melancarkan serangan nuklir ke Israel jika mereka ingin. Terlebih lagi, pengibaran bendera merah di Iran telah meningkatkan kekhawatiran bahwa Teheran akan melancarkan pembalasan yang paling mematikan kepada Israel.